Akhir-akhir ini saya mendapatkan klien dari sekolah-sekolah yang menggunakan IQ, EQ, dan SQ sebagai indikator apakah seorang murid itu akan sukses atau tidak untuk kedepannya. Yuk kita belajar. Sebelumnya saya jelaskan singkat saja mengenai IQ, EQ, dan SQ. Pada dasarnya, tiga hal tersebut adalah metrik atau usaha kita untuk mengangkakan suatu keberfungsian. Kalau IQ, kita berusaha untuk mengukur atau mengangkakan kemampuan inteligensi dan kognitif kita. Artinya kita akan berkaitan dengan penyelesaian masalah, kemampuan memori, kemampuan penalaran, dan lain sebagainya. Oke? Kalau EQ itu adalah bagaimana kita mengangkakan kemampuan emosional kita. Namanya kan juga emotional quotient. Artinya bagaimana kita mengidentifikasi dan meregulasi emosi itu akan kita usahakan untuk angkakan, gitu ya. Kemudian SQ atau spirituality quotient, di mana kita akan berusaha untuk mengangkakan keberfungsian kita atau dalam purpose of life atau tujuan untuk hidup. Apakah kita saling berkoneksi antara manusia atau kita terkoneksi dengan alam atau kita terkoneksi dengan religiositas kita, itu akan bisa terukur dengan spirituality quotient gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi awal mulanya kenapa saya membahas ini adalah karena ada orang tua murid dari sebuah sekolah yang protes kepada saya. Datang dan dia bilang, "Pak, kenapa sih sekolah zaman sekarang menggunakan IQ, EQ, dan SQ untuk menghakimi anak bahwa dia akan sukses atau tidak untuk masa depannya?" Saya mendengar ini juga nggak satu kali dua kali ya dari orang tua murid yang mengatakan bahwa mereka itu nggak setuju kalau kita itu harus menghakimi anak berdasarkan hal itu saja. Dan jujur, saya juga kurang setuju kalau kita hanya melihat dari skor IQ, EQ, dan SQ. Bahkan kita sampai ngomong, loh ini IQ-nya lebih besar 10 atau lebih dari 10, bedanya ketimbang EQ artinya begini, EQ lebih besar daripada ini artinya itu. Kalau saya sih nggak setuju banget ya dengan hal itu. Kalau dari IQ untuk sarana apa ya kayak penyaringan masuk gitu ya untuk siswa-siswa, oke lah nggak masalah gitu. Karena banyak sekolah-sekolah favorit yang menggunakan itu, misalnya SMA Pradita Dirgantara atau Taruna Nusantara atau Krida Wacana, mereka menggunakan itu gitu untuk screening. Awalnya ini siswa-siswa yang memang berprestasi bagus-bagus gitu. Sehingga nanti ketika mereka belajar di sana itu nggak mengalami kesulitan karena IQ atau kemampuan inteligensinya itu tinggi. Kalau kalian nggak percaya dengan IQ ya silahkan kalian masukkan siswa ke sekolah-sekolah yang seperti itu, pasti mereka akan kesulitan bersaing kalau kalian nggak percaya. Ya, kemudian saya percayanya begini, IQ, EQ, dan SQ itu adalah tiga konstruk yang berbeda. Ketiganya sama-sama baik untuk kita pahami saja gitu ya. Tapi IQ jangan dibandingkan atau jangan dikaitkan dengan EQ. Jangan dikaitkan juga dengan SQ. IQ adalah satu konstruk yang berdiri sendiri untuk mengukur inteligensi. Artinya kita nggak bisa mengaitkan antara inteligensi dengan kemampuan emosi. Beda lagi gitu loh. Kalau kita kaitkan IQ dengan EQ, ya nggak bisa. Oh, kalau IQ-nya itu lebih dari 10 dibandingkan EQ, artinya begini. Nggak ada, penelitiannya juga belum ada yang seperti itu. Tapi kita lihat itu sebagai konstruk yang berbeda. Oke, misalkan IQ 110, berarti dia kemampuan IQ-nya itu di atas rata-rata. Artinya kemampuan memorinya, kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan penalaran angka, wawasan umum, itu berarti di atas rata-rata, dan lain-lain. Kemudian EQ kita lihat sebagai entitas yang terpisah. EQ-nya tinggi nih, berarti kemampuan dia untuk mungkin dia beremosi dengan orang lain, identifikasi emosinya sendiri, kemudian bagaimana dia mungkin regulasi emosinya, itu baik sekali. Ya sudah, kita lihat begitu saja. Bukan berarti kalau IQ tinggi kita kaitkan dengan EQ yang tinggi, orangnya ini berarti akan otomatis punya kemampuan inteligensi dan emosional yang tinggi. Enggak gitu. Ini dua yang terpisah. Begitu juga dengan SQ. Kalau orang SQ-nya tinggi,
berarti kemampuan dia untuk spiritualitas itu juga tinggi gitu loh. Bagaimana koneksi dia dengan religiositas itu tinggi. Koneksi dia dengan mungkin alam gitu ya, atau dengan ciptaan-ciptaan Tuhan itu tinggi gitu. Ya itu yang kita lihat sebagai entitas terpisah. Jangan kait-kaitkan ini dengan IQ atau dengan EQ gitu loh. Tiga entitas yang terpisah harus diinterpretasi secara terpisah juga. Dan jangan digunakan untuk menghakimi seseorang kalau dia ini akan sukses atau tidak. Bukan tergantung ini gitu loh. Apalagi yang melakukan ini itu pihak sekolah. Itu yang saya sayangkan banget. Orang sekolah bilang IQ-nya tinggi, EQ sama SQ-nya rendah, oh kamu berarti nggak akan sukses. Ya nggak gitu, nggak gitu. Orang yang IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat juga bisa kok sukses. Yang penting bisa dagang gitu kan nggak masalah gitu. EQ-nya nggak tinggi-tinggi amat, sedang-sedang aja, bisa aja sukses, biasa aja tuh, ya kan? Orang yang SQ-nya tinggi, SQ-nya rendah misalkan, juga belum tentu nggak sukses, bisa aja dia menjadi pemuka agama atau orang yang mungkin dia sukses dalam bidang spiritualitas di alam misalkan, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan sembarangan menghakimi. Bahkan kalau memang terbukti IQ-nya rendah, EQ-nya rendah, SQ-nya rendah, ya jangan dihakimi dong. Apalagi kalian pihak sekolah kan. Sama-sama cari solusinya. Kira-kira anak ini harus diperlakukan seperti apa gitu loh. Jangan dibilang, oh anak ibu ini nggak akan sukses. Nah, itu saya nggak setuju banget. Ya, jadi saya review untuk terakhir, IQ, EQ, dan SQ itu adalah entitas yang terpisah. Tidak bisa kita kaitkan satu sama lain, kecuali nanti ada suatu cara yang kita temukan dan ada penelitiannya yang membuktikan bahwa memang ada kaitannya satu sama lain. Oke. Kemudian saran saya yang kedua atau review yang kedua adalah jangan kita sembarangan menghakimi. Kalau orang punya IQ yang nggak terlalu tinggi, EQ nggak terlalu tinggi, SQ nggak terlalu tinggi, ya jangan dihakimi begitulah. Cukup kasih tahu orang tuanya, kemudian kasih saran ke depannya harus bagaimana gitu. Ya, semoga dari video ini bisa memberikan wawasan atau insight kepada kalian semua dan salam sehat jiwa bagi kita semua.